Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli tomat. Cakep itu gaya Jakarta. Kalau gaya kita Bengkulu, pade. Pergi ke pasar beli tomat. Tengah jalan bertemu mantan. Suara jamaah kurang semangat, tampaknya belum makan. Bila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina al-mustafa bin abdillah, la hawla wa la quwata illa billahil alil. Sama-sama kita hormati pengurus masjid Fathul Jannah, Imam, Khatib, Bilal dan Garim, Ketua BKM, Risma setempat, tokoh masyarakat setempat. Sama-sama kita muliakan Ketua BKMT Kecamatan Muara Bangka Hulu yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah, amin. Mudah urusannya, amin. Berkah hidupnya, amin. Lancar jalannya, amin. Tambah rezekinya, amin. Insya Allah masuk surga, amin. Sama kita hormati Ketua Permata yang hadir, seluruh masyarakat, ibu-ibu yang insya Allah calon-calon penghuni surga, amin ya rabbal. Ini kalau menengok ibu-ibu yang hadir, saya ada pantun indah-indah burung gelati lebih indah bila ditonton. Ibu-ibu emanglah cantik, kalau marah langsung kena smackdown. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muhammad Arfan Syakban, Al-Aksi itu Akademi Sahur Indosiar. Saya alumni Akademi Sahur Indosiar 2019. Ibu-ibu adalah orang yang dimuliakan Allah. Para wanita Allah angkat derajatnya, Rasulullah angkat derajatnya. Insya Allah masanya Allah tempatkan di surga, amin. Maka pantas Rasulullah katakan derajat ibu-ibu berapa? 3 tingkat daripada ayah, betul? Kalau ditanyakan siapa ya Rasul yang harus dihormati? Siapa lagi ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasulullah? Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Berapa ibu? Berapa ayah? Berapa ibu? Ayah, ibu, ayah, ibu. Yakin? Oh my God. Ibu derajatnya ditinggikan dan diangkat, maka pantaslah para ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya, betul? Walaupun dilihat pada Mi'raj Rasulullah, ia lihat banyak wanita di dalam neraka, tapi tetap banyak wanita di dalam surga, betul? Maka salah satu tanda-tanda ke hari kiamat, salah satu tanda-tanda hari akhir apa? Lebih banyak perempuan daripada laki-laki, betul? Nah, banyak di hari ini, Pak. Yang lanangnya dikit nih, ya. Maka ibu luar biasa. Syair yang selalu saya lantunkan, mungkin ibu sudah kenal. Cek mana? Ibu kaulah mulia, 3 tingkat dibanding kau mengandung, dan Masya Allah, semoga ibu-ibunya jadi calon penghuni surga, amin. Thumma ummi lati akhir yawfa umri hubbi min hidup
hidup penuh. Giliran hidup penuh hafal. Salatun bisalabil mubin linukatika ain ya salatun bisalabil mubin linukatika ain ya. Teriakan Allah, 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 Allah. Sekali lagi seluruhnya. Allah, 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 Masya Allah, lantunan awal diawali dengan bersolawat, dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan asmaul husna. Maka ketahuilah, salah satu doa yang dikabulkan ketika ia berdoa diawali dengan asmaul. Maka luar biasa, terima kasih kepada ibu-ibu Permata Fatul Jannah dari baca Al-Quran pakai makom jiharka, makom yang dicintai Rasulullah. Betul? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu makom Rasulullah enak didengarkan sampai ke dalam jiwa. Tadi ketika istighfar bersama sebelum Asmaul Husna, di sela-sela istighfar ada ayat juga, Bu. Maaf. Jarang saya dengarkan. Ketika pengajian ada Asmaul Husna, backsoundnya istighfar, ayat Al-Qur'annya dimasukkan, dan itunya tuh luar biasa. Insya Allah yang membacakan masuk surga. Amin. Mudah urusannya. Amin. Tambah rezekinya. Amin. Masuk surga duluan. Amin. Sabar. Yang tepat masuk surga serempak. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam kitab Salamut Taufik, kita sambil ngaji, Bu ya. Boleh silakan buka kamera, boleh silakan buka kameranya, lihat ke depan kita sambil ngaji. Siap? Santai, tepat fokus. Siap? Dalam kitab Salamut Taufik ila mahabbatila ala tahqiq, manusia tempatnya salah, bermasalah dan berdosa. Maka yang hadir ke masjid ini, kalau masih ada masalah yang belum kunjung selesai, ada persoalan yang belum kunjung usai, ada sebab yang belum tentu jalan arahnya, maka yakinlah setelah pulang dari sini nanti Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Allah lancarkan segala permasalahannya. Amin. Maka ketika Allah kasih masalah sesuai kadar apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa. Masalah saya berbeda dengan masalah ibu ketua. Masalah ibu ketua berbeda dengan masalah ibu ketua Permata, dan masalah ibu-ibu berbeda dengan masalah saya. Betul? Ibu enak, Bu, polang ada yang nemani. Betul? Di rumah ada suami. Betul? Saya berat, Pak, balik sendiri, hidup sendiri, makan sendiri, tidur aduh, apapun sendiri. Ini masalah. Kemarin yang ada Android, ada aplikasi TikTok, tuh follow TikTok saya namanya Arpan Jiharka, jangan lupa like, follow and share.
Itu ada satu video yang viral yang nonton 445.000 kali. Rupanya viral ini tak lemak, Pak Ibu. Tidak enak viral. Banyak yang chat Ustaz, bagaimana cara istiqomah, saya kasih tahu. Bagaimana cara beriman, saya kasih tahu. Bagaimana supaya cinta orang tua, saya kasih tahu. Boleh minta WA, saya kasih nomor WA. Di WA dia chat, bagaimana saya rajin sedekah, saya kasih tahu. Bagaimana supaya rutin salat malam, saya kasih tahu. Terakhir apa katanya? Ustaz, boleh saya jadi makmum Ustaz? Lama chattingan tak saya balas dan saya mulai curiga. Saya buka foto profil, lanang rupanya. Astagfirullah Rabbal. Astagfirullah minal khataya. Maka ketika engkau ditimpa masalah, dua jalan yang bisa kau ambil. Kirikah percaya dengan kemampuanmu? Kirikah kau tak libatkan Sang Rabbul Jalil? Kirikah kau percaya dengan yang kau bisa hanya sebatas dunia? Kirikah kau tak melibatkan keimananmu? Namun ada jalan kanan yang kau bersandarnya kepada Allah. Hidupmu bukan sandar kepada para aparat. Hidupmu bukan sandar kepada konglomerat. Hidupmu bukan bersandar kepada orang hebat, tapi sandarmu kepada Allah Subhanahu enak ngisi di BK apa namanya Muara Bangkahulu ini, Pak. Jamaahnya nyambung-nyambung, Pak. Setiap syairnya hafal, Pak. Mulai dari syair agama sampai syair umum, Pak. Bukan lautan hanya kan? Luar biasa. Maka BKMT Muara Bangkahulu ini sekota Bengkulu, bisa saya katakan BKMT Muara Bangkahulu ini merupakan salah satu BKMT yang paling aktif di kota Bengkulu. Ramai masyarakatnya yang hadir. Enak nengok senyumnya. Maka saya yakin para ibu-ibu ini adalah calon-calon penghuni surga. Amin. Kabar gembira yang kedua, Ibu Ketua. Kemarin saya ngisi di Bentiring, masih teringat BKMT kita? Kita ada donasi, masih ingat? Donasi saya kasih kawan-kawan turun ke lapangan. Ada 5 keluarga yang alhamdulillah masuk ke agama Islam. Itu asbab siapa? Nih, pengajian BKMT Muara Bangkahulu. Takbir! Apa kecilnya suara takbir? Nah, inilah dulu, Pak, suara-suara takbir yang mampu mengusir penjajah, sehingga Jepang dan Belanda lari terbirit-birit. Jepang lupa pakai sendal, tinggal sendal Jepang. Belanda rupanya terungkup beserak lebih terong, tinggal terong Belanda di Indonesia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tuh permasalahan. Maka bagaimana ketika ingin menjalankan kehidupan ini bisa terarah, berkah, hidup indah? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, rutinkan amalia kita kepada Allah Subhanahu. Rutinkan amal kita kepada Allah. Kemarin Muharram, betul? Muharram, betul? Masih ingat apa yang saya sampaikan? Apa amalan yang dijalankan? Apa cuma sedekah itulah? Cuma sekali itulah? Iya? No, my God. Maka nih hari saya mengajak kembali untuk sama-sama kita sedekahkan rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk mereka yang membutuhkan, insyaallah menjadi amal jariah bagi kita. Amin ya rabbal. Moga yang hadir berkah hidupnya asbab sedekah. Amin. Keinginannya segera tercapai. Amin. Hidupnya menjadi indah. Amin. Dapat berangkat ke bekal mukarramah. Amin. Insyaallah yang diinginkan segera tercapai. Amin. Yang dilewat-lewatkan saja semoga sendalnya hilang. Tak
ada yang amin sama sekali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Silahkan dijalankan, kita tetap terus dengan kajian. Siap? Lanjut. Satu, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Betul? Ada salah satu orang, ada salah satu umat, ada satu makhluk, ada satu manusia ciri-ciri yang mendapat murka Allah. Siapa ia? Yang terdekat. Siapa mereka? Orang-orang yang selalu tidak bersyukur. Dapat motor minta dapat mobil minta dapat rumah minta istri satu minta tidak, jangan. Kufur. Sedangkan Allah katakan apa? Fazkuruni. Yang hafal sama-sama. Fazkuruni. Hafal tak? Yang ini pasti hafal. Ar-Rahman. Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bihusban. Wan najmu was-sama. Wa aqimul wazna bil wal arda wada'aha fiha fakihatun wal habbu dhul wasfi war. Sama-sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah. Dari awal kita sudah dengarkan Asmaul Husna. Sudah Asmaul Husna kita diajak oleh Ibu Ketua bersangka baik. Sudah kita diajak bersangka baik, kita sudah sama-sama solawat. Sudah solawat kita sama-sama istighfar. Setelah itu kita dengarkan majelis. Maka ini hari luar biasa, banyak keberkahan pahala yang kita dapatkan. Amin. Dengarkan tausiah seperti ini Ibu, sama pahalanya dengan kita sholat sunnah satu malam suntuk. Maka tidak ada ruginya ketika hadir ke sini bersama-sama mendengarkan tausiah. Betul? Nih masjid tempat kita hadir luar biasa Bu. Ini saya tahu desain masjid ini adalah desain masjid lama, nampak dari jendela-jendelanya. Tapi walaupun usianya lama, masjidnya luar biasa elegan. Betul? AC-nya ada, kipasnya banyak, CCTV ada, HP pacak bergerak-gerak model iko. Ini bagus seletusan model ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
Penafsiran ayat ini, kita dianjurkan berdakwah sesuai pada zaman dan eranya. Kalau dulu belum ada media sosial, mungkin dakwah dari corong-corong masjid ke masjid, dari suara-suara dunia nyata. Tapi zaman sekarang, kejahatan sudah merajalela, bukan hanya di dunia nyata, tapi merambah sampai dunia maya. Betul? Ketika kita scroll HP kita, terbuka aplikasi-aplikasi, banyak sekali tontonan yang bukan tontonan. Betul? Maka di Masjid Fathul Jannah mencontohkan bakat dakwah bukan hanya dunia nyata, tapi harus berambah sampai dunia maya. Betul? Maka ibu-ibu permata, silahkan kau foto sebanyak-banyaknya, silahkan kau videokan sebanyak-banyaknya, upload di media sosial, sehingga yang negatif-negatif tergeserkan oleh kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan ndak kalah dengan yang berjoget-joget. Kini banyak yang viral-viral. Apa contoh? Statue setelan. Hafal juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammad Rasulullah. Wah, hebat masyarakat kita, ibu. Sampai statue pun dia tahu. Luar biasa. Silakan paham keadaannya, silakan hidup pada zamannya, silakan ngerti eranya. Tapi ingat, jadilah ikan di tengah lautan. Berpuluh tahun ikan di tengah lautan. Ketika ikan kita goreng, tidak ada rasa asin di dalam dagingnya. Betul? Silakan kau ikuti perkembangan, silakan kau ikuti zamannya, silakan kau masuk di tengahnya. Tapi ingat, jangan kau tergerus oleh zamannya. Betul? Yang galak live TikTok, para ibu-ibu berhenti live TikTok. Kalau ndak live TikTok, ingat roomnya jangan ada laki-laki, bisa. Ini maaf, kadang-kadang bukan suami istri, tapi dia satu room dengan laki-laki. Papa sudah makan, Bunda sudah makan, padahal itu bukan suamimu. Ada yang seperti itu? Ada ibu-ibu pengajian seperti itu? Kalau ada, beru. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika engkau berjalan penuh dengan masalah, maka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jujur nih Bu, saya ceramah di depan ibu-ibu hari ini rasa lagi tegak di studio Indosiar rasanya. Ngapa ngecek model itu Ustaz? Yang pertama, jamaahnya sama dengan jamaah studio TV, sudah siap masuk TV tampaknya. Terus yang kedua, ada mikrofon kecil yang menempel di sini pula, itu rasa-rasa sedang syuting saya. Lalu yang ketiga, lihat ke sebelah kanan, jangan lupa like, follow, and share. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu, ketika ditimpa masalah, maka baliknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dakwah ilallah. Seluruh kita memiliki kewajiban untuk berdakwah. 3 tipe dakwah, silakan ambil sesuai dengan keinginan. 1, dakwah bil lisan, secara ucapan. Kedua, dakwah bil qalam, secara tulisan. Yang ada media sosial, silakan tulis di media sosialnya perkara-perkara kebaikan. Ketiga, dakwah bil hal, secara perbuatan. Kalau kita bisa gabungkan 3 itu, silakan monggo gabungkan. Aku ibu, oi ibu, bu, oi. Kalau ada suami yang di rumah, ada suami semua? Ada yang tidak? Ndak, saya danyo make lagu kalau tidak bisa dijawab. Kau masih gadis atau sudah? Hafal juga rupanya lagu ini. Yang ada suaminya di rumah, satu Bu, pulang nanti kalau suami belum rajin ke masjid, pelan-pelan ibu bisikkan, rajin-rajin untuk ke masjid. Kadang-kadang Bu, sekeras-keras apapun suaminya, segerot apa lakinya, sebanyak apapun tatonya, kalau bininya lah mulai ngomong tunduk, betul? Betul Pak? Ngangguk
Suruh mereka untuk ke masjid. Karena apa? Ni masjid adalah jantungnya satu daerah. Ni masjid adalah jantungnya satu wilayah. Maka jaga masjid. Bagaimana peran ibu-ibu? Paksa suaminya untuk ke masjid. Kan luar biasa bu, kalau suami ibu azan ganti-gantian, tak subuh azannya beda. Versi Mekah. Zuhur beda lagi azannya, agak santai dikit karena balik dari kerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar rupanya baru balik dalam keadaan litak, makan belum, litak peluh di mana-mana, maka pak sholat azan santai suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau lagi lapar azan itu ya. Maghrib yang ada anak laki-laki, ada anak laki-lakinya, masukkan ke Risma biar ia ikut kegiatan. Karena mengapa? Anak muda adalah aspek penerus bangsa. Inna piyadi sopanil amran umma wa fi aqdamiha hayataha. Tangan para pemuda urusan umat, dan di kaki mereka lah maju dan mundurnya suatu bangsa. Paksakan anaknya ke masjid. Maghrib kasih kesempatan pak anak-anak muda yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu anak muda. Kadang-kadang yang jadi masalah tuh Isa. Yang sekolah lah balik galau, yang kerja lah mulai siapkan untuk laporan lembur, yang tinggal di masjid kadang umur lah 60-70 tahun, gigi lah mulai habis, napas lah mulai sesak, nyebut lah mulai tidak kenal lagi, jam bersuara tit 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 tit. Itu bukan nyawanya yang hilang, waktu azannya masuk maksudnya. Mana ndak harus azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah dengar seperti itu? Wow. Di sini tidak, Bu? Saya yakin kalau Masjid Fathul Jannah tidak akan mungkin ada yang seperti itu. Contohnya saja pemuda-pemudanya aktif, bapak-bapaknya mendukung kegiatannya, maka masjid ini insya Allah masjid terbaik yang memberi pelayanan dan fasilitas bagi masyarakat. Amin. Nyo kadang ada puluh mendel masjid, maaf Pak kalau disiko samo. Saya ada kawan ibu, jadi berangkat sholat subuh sampai zuhur belum balik dari masjid. Sudah zuhur sampai asar juga belum balik. Dari asar sampai maghrib belum juga balik. Dari maghrib sampai isya belum juga balik. Jam 11 meki kawan dari masjid. Katanya. Ngapu kok meki? Ambo terkunci katanya. Ya kan ada model masjid kan yang berkunci kadang malam model itu kan. Masjid kita kunci Pak 24 jam. Masya Allah 24 jam. Ini dia berpegang kepada landasan bahwasanya masjid harus buka 24 jam. Kalau Indomaret buka 24 jam, pom bensin buka 24 jam, diskotik buka 24 jam, maka masjid wajib buka 20. Siapa yang menunggu masjid itu? Siapa? Siapa? Bapak-bapak apa marbot? Kalaulah marbot yang nunggu masjid, janganlah jadikan marbot seperti pembantu. Betul? Kalau marbot yang nunggu masjid, jangan jadikan marbot seperti budak. Setuju? Maka kalau ada marbot yang rajin di masjid, dikasih dikasih belan, dikasih Mano marbotnya mano? Cair bagi dua. Gurau je. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Paksakan untuk meramaikan masjid. Nah, ketika ramai masjidnya Bu, pastikan bahwa suami ibu-ibu bisa jadi
jadi imam. Kalau nyolatian di masjid, maka pulang ke rumah dia mengimami istrinya, betul? Di masjid dia sudah rajin, balik ke rumah dia ngimam bini, cek mano? Allahu Akbar. Masya Allah. Mulai ayat dilantunkan. Karena baru belajar imam di Masjid Fathul Jannah, plus belajar qori, dia mulai ngimam ibu-ibu dari belakang. Ibu-ibu baru balik dari pengajian, cek mano dia ngimam? Bismillahirrahmanirrahim. Tahan kira-kira? Wah, kok tak tahan? Terlalu panjang. Tinggalkan. Oh tidak. Ketika dia mulai membacakan ayat seperti itu, apa yang harus ibu lakukan? Apa yang harus ibu lakukan dari belakang? Apa? Ambil kursi, duduk sambil boleh? Siapa yang bilang boleh? Boleh, silahkan. Karena apa? Kekuatan kita tidak sama. Ada yang nak kena aromatik, betul? Ada yang nak kena asam urat, betul? Maka ketika tegak, kadang-kadang kita berbeda kemampuan. Ada yang tahan setengah jam tegak, ada yang baru 10 menit lagi gemetar, tidak sanggup lagi. Ada. Maka ikuti, tapi jangan dipatahkan. Setuju? Setuju? Cukup lanjut? 5 menit lagi kita selesai. Terakhir, ibu sampai ke tempat ini sudah izin sama suami? Sudah pamit sama suami? Diizinkan? Dibolehkan? Yakin? Maka haram sampai ke tempat ini kalau suami tidak mengizinkan. Maka pamit dengan suami ketika sudah pengajian. Nanti pulang ke rumah, kalau ada sikap burukmu, perbaiki. Kalau belum patuh kepada suami, patuhi. Kalau belum berbakti kepada suami, berbakti. Kalau belum nurut pada suami, Kalau suami lagi sakit, harus apa? Kalau suami lagi kusut, harus apa? Kalau lagi sakit suami, obati. Tapi ingat, ciri khas kita orang-orang pengajian tidak pernah lepas dari Al-Qur'an. Tetap ingat, kalau suami sakit, kalau panas badannya dikompres, panas badan dikompres, pas di telinganya bacakan ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hadisnya sahih, barang siapa yang membaca surat Yasin kepada orang yang hampir atau mau sakaratul maut, maka Yasin bisa mempercepat sakaratul mautnya. Lalu selanjutnya, kalau dia masih umur panjang, maka akan disehat. Cuman cara baconyo, jangan pulonya di tengah, ibu duduk di samping ke anak-anak Yasin, Al-Quran Hakim, langsung sehat, lu mati ya bokoma katanya. Maka bacakan Al-Qur'an. Dari pembicaraan ini dapat kita tarik kesimpulan bersama. 1. Jaga ketika kau masalah, maka senantiasa taqarrub ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Jadilah wanita-wanita soleha yang mensupport para suaminya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Ambil peranan dakwah dengan 3 cara. Tak mampu 3-tiganya, pilih salah satu. Kalau langkah ini yang kita ambil, langkah ini yang kita jalankan, hidup bahagia, mati husnul khotimah, dan berakhir di surga Allah Subhanahu.
Amin ya rabbal. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.